Shalom semuanya, selamat pagi. Sekali lagi Ibu sapa, Shalom, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, perkenalkan nama Miss Tiorinta Siboro. Sebelumnya minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang doktrin Kristus bukan? Yang diajarkan oleh Bapak kita, Bapak Roy Sihombing. Baiklah, di sini Ibu juga akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kelahiran dari anak darah, dan yang kedua kematian Kristus, dan yang ketiga kebangkitan Kristus. Baiklah, yang pertama Ibu akan mengajarkan kelahiran dari anak darah. Pernah kalian mendengar bahwa kelahiran Yesus itu sebenarnya ada yang berpendapat bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah suatu mujizat. Ayo, siapa di sini atau anak-anak sekalian yang mengetahui apa alasannya mengapa kelahiran Yesus Kristus disebut suatu mujizat? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah suatu mujizat. Mengapa dikatakan demikian? Karena seorang perawan bernama Maria telah mengandung seorang bayi dengan kuasa yang kudus tanpa peran serta dari seorang bapak. Dari sini kita mengetahui dengan kelahirannya dari seorang perempuan menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar seorang manusia dan menjadi sama dengan kita. Nah, di sini bahwa anak yang dikandung oleh Maria bukan peran Maria sendiri, tetapi dari ayahnya, yaitu Roh Kudus. Ini menyatakan bahwa bayi ini ciptaan yang khusus di mana bapaknya adalah Allahnya sendiri. Di sini Yesus Kristus telah menjadi sama dengan kita, sama seperti manusia. Nah, kalau ada pertanyaan, mengapa Yesus Kristus itu disebut anak manusia? Karena dia dikandung dari darah Maria, dari seorang perawan. Baiklah, topik yang kedua, Ibu akan melanjutkan tentang kematian Kristus. Kematian Kristus merupakan puncak karya Allah yang paling dahsyat. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena sebelum Kristus mati, dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Bahkan kematian Kristus merupakan sejarah yang sangat penting dan sangat mengesankan dan bahkan sangat menyentuh hati untuk diingat. Mengapa Ibu katakan demikian? Mulai dari penderitaan, dikucilkan, dicaci maki, bahkan dia disiksa secara batin, bahkan dia tidak dipedulikan oleh orang yang benar-benar dekat dengan dia. Bahkan dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Nah, bahkan Yesus juga mati. Bahkan waktu kematiannya juga dia mengalami suatu penderitaan yang sangat tragis. Ketika para prajurit sudah menyiksa dia, prajurit ingin menyaksikan apakah Yesus benar-benar mati. Anak-anak tahu apa yang dilakukan para prajurit untuk memastikan Yesus benar-benar mati. Anak-anak tahu prajurit menikam lambung Yesus dengan menggunakan tombak sehingga keluarlah cairan. Dan itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Baiklah, topik yang ketiga yaitu tentang kebangkitan Kristus. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Nah, setelah kematiannya, pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Ini benar-benar sangat terjadi. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena ini disaksikan oleh Maria dan teman-temannya. Buktinya salah satunya bahwa Kristus itu benar-benar bangkit ketika Maria dan teman-temannya pergi mengunjungi atau berziarah ke makam Kristus. Dia tidak ada di situ. Batu terguling. Malaikat datang bahwa Kristus telah bangkit. Dan mereka menemui bahwa kuburannya sudah kosong.
dari kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kemenangan telah dikalahkan dan maut telah kalah. Nah, dan kematian Yesus Kristus atau kebangkitan Kristus ini bahkan menjadi realita pengampunan pada kita. Mengapa Ibu katakan demikian? Coba kita buka pada Roma 4 ayat 25. Ada yang membawa Alkitab? Pasti semua membawakan. Oke, baiklah. Ibu akan membacakannya untuk kita semua, yaitu di Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi Ibu bacakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, tadi kan Miss sudah membilang bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus memberikan realitas pengampunan pada kita. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan seruan untuk memulai hidup baru. Dan yang paling penting dari kebangkitan Yesus Kristus adalah bahwa ini adalah jaminan bagi kita untuk menerima kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami, mengerti bagaimana sebenarnya perjuangan dari Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan bagaimana sebenarnya cinta kasih Yesus Kristus bagi kita, bahwa kita benar-benar berharga bagi Dia. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan sebagian dari apa yang Miss ketahui. Semoga anak-anak sekalian dapat mendengar dan memahaminya. Selamat pagi semuanya.